Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang saya bahas adalah trigonometri. Di trigonometri, di sini yang pertama ada perbandingan atau rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, diketahui segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah alfa. Nah, sisi samping dari sudut alfa, sisi samping berarti ada di sampingnya sini dari sudut alfa, yaitu X. Kemudian sisi depannya pas dari sudut alfa, yaitu Y. Dan sisi miring yang ini yaitu R. Nah, sekarang untuk mencari nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri yaitu sin alfa sama dengan depan dibagi dengan miring. Jadi depannya apa? Depan dari sudut alfa di sini yaitu Y dan miringnya dari sudut alfa yaitu R. Sehingga sin alfa sendiri yaitu Y dibagi dengan R. Nah, sedangkan untuk cos alfa yaitu cos samping dibagi dengan miring. Nah, sampingnya dari sudut alfa yaitu X dan miringnya dari sudut alfa yaitu R. Oke, sekarang yang ketiga ada tangen dari alfa. Nah, tangen itu adalah tan desa. Nah, depannya dari sudut alfa yaitu Y dan sampingnya dari sudut alfa yaitu X. Jadi tangen alfa yaitu Y dibagi dengan X. Nah, untuk tiga nilai perbandingan berikutnya yaitu ada kosekan alfa. Nah, kosekan alfa ini adalah 1 dibagi dengan sin alfa. Nah, atau bisa juga kebalikan dari sin. Kebalikannya di sini kalau sin adalah demi, berarti kosekan adalah D. Miringnya dari sudut alfa yaitu R, depannya adalah Y. Nah, selain kosekan ada juga sekan. Sekan dari sudut alfa. Kalau kosekan tadi 1 per sin alfa, berarti sekan adalah 1 per cos alfa. Atau kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos, kalau cosnya adalah sami, kebalikannya adalah sa. Nah, miringnya dari sudut alfa, miringnya adalah R, sampingnya adalah X. Oke, terakhir dari perbandingan trigonometri di sini ada kotangen dari alfa. Nah, kotangen dari alfa yaitu 1 dibagi tangen alfa. Nah, tangen alfa sendiri tadi yaitu depan dibagi dengan samping. Berarti kalau kotangen dari alfa kebalikannya adalah D. Samping dibagi dengan depan. Sampingnya dari sudut alfa adalah X dan depannya adalah Y. Nah, contoh soal di sini jika sin alfa sama dengan 4/5, tentukan 6 nilai perbandingan trigonometri. Nah, diketahui sin berarti kita menggambar dulu segitiga siku-sikunya. Kita gambar. Nah, alfanya di sini ya. Nah, kalau di sini ada sin, yang diketahui kan sin alfa. Sin itu apa tadi? Depan dibagi dengan miring. Berarti depannya dari sudut alfa di sini adalah 4 dan miringnya dari sudut alfa adalah 5. Nah, yang belum ketemu apa? Sisi samping atau X-nya yang belum ketemu. Untuk mencari X, sisi samping di sini yaitu kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi X sendiri sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Jadi X sama dengan akar dari R-nya adalah 5 kuadrat ya, R sisi miringnya adalah 5
dikurangi sisi depan dari sudut alfanya adalah 4. Nah, ini kuadrat. Sehingga X sendiri sama dengan akar dari 5 kuadrat 25 dikurangi dengan 16. X sama dengan akar dari 9. Nah, akar dari 9 adalah 3. Nah, sehingga diperoleh sisi sampingnya adalah 3. Nah, sehingga kita bisa mencari, kalau ini kan sudah ada ya, X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada, sisi miringnya juga sudah ada, berarti tinggal kita cari nilai perbandingan trigonometri untuk yang pertama, sin dari alfa. Nah, sin alfa tadi kan sudah ada, sin demi depan dibagi dengan miring, 4 dibagi 5. Kemudian yang kedua, cos alfa. Cos itu adalah apa? Cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, samping dari sudut alfa adalah X. X-nya adalah 3 dibagi miringnya adalah 5. Nah, kemudian tangen. Sekarang tangen alfa, tan desa, depan dibagi samping. Depan dari sudut alfa adalah 4, sampingnya adalah 3. Oke, selanjutnya kita mencari kosekan dari alfa. Kosekan dari alfa tadi adalah kebalikan dari sin. Kalau sin itu adalah demi, berarti kosekan adalah D. Miringnya adalah 5, depannya adalah 4. Nah, selanjutnya sekan dari sudut alfa. Sekan tadi kebalikan dari cos. Kalau cos tadi adalah sami, berarti sekan adalah misal. Nah, misal miringnya adalah 5, sampingnya adalah 3. Nah, kotangan sekarang. Kotangan dari sudut alfa kebalikan dari tangan, yaitu D. Nah, sampingnya adalah 3, depannya adalah 4. Oke, contoh yang kedua. Contoh kedua di sini diketahui koordinat titik P 1, akar 3 dan O 0,0. Jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis OP, tentukan nilai tangen alfa dan sin alfa. Nah, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Nah, di sini titik P-nya adalah 1, akar 3 dan titik O-nya adalah 0,0. Nah, ini O 0,0. Kemudian ada lagi alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis OP. Berarti alfanya ada di sebelah sini. Dan sisi miringnya adalah R. Kemudian ini sisi depannya adalah Y kan di sini ya. Y-nya adalah akar dari 3 atau akar 3. Kemudian X, sisi samping. X-nya ini sama dengan 1. Karena 1, akar 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai tangen alfa dan sin alfa. Nah, karena mencari tangen dan sin, kita harus menentukan sisinya dulu. Di sini sisi samping sudah ada, sisi depan sudah ada. Tinggal yang belum ada adalah sisi miring. Nah, untuk menentukan sisi miring atau R ini kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi R sendiri itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari X-nya adalah 1 kuadrat ditambah Y-nya adalah akar 3. Akar 3 ini juga dikuadratkan. Sehingga R sama dengan akar dari 1 kuadrat 1 ditambah akar dari 3 dikuadratkan, maka akarnya hilang, tinggal 3 saja. Jadi R sama dengan akar dari 1 tambah 3, 4. Akar dari 4 yaitu 2. Jadi R ini sudah ketemu nilainya 2. Nah, karena R sudah ketemu, baru kita bisa mencari nilai tangen dan sin alfa.
Nah, jadi tangen alfa dulu, tangen alfa itu adalah tan desa. Depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1. Akar 3 dibagi 1 yaitu akar 3. Sedangkan yang kedua di sini adalah sin alfa. Sin alfa yaitu si demi, depan dibagi dengan miring. Depannya adalah akar 3 dibagi dengan miringnya adalah 2. Selanjutnya perbandingan atau rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini biasanya yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada sudut alfanya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, nilai perbandingannya ada sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, di sini untuk nilai perbandingan sudut istimewa dari sin alfa, sudut 0 derajat ini adalah 0, 30 derajat setengah, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 derajat 1/2 akar 3, dan 90 derajat yaitu 1. Kalian hafalkan untuk sin saja. Cara menghafalnya bagaimana? Nah, cara menghafal perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di sini ya. Kita hafalkan dulu untuk sinnya. Nah, kalau 0 derajat ini kan sama dengan setengah 1/2 akar 0. Nah, kalau 30 derajat berarti 1/2 akar 1, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 mengikuti jadi 1/2 akar 3, dan 90 berarti juga 1/2 akar 4. Nah, nilainya di sini 1/2 akar 0. Nah, akar 0 kan sama dengan 0. 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Nah, begini. Kemudian 1/2 akar 1. Akar 1 hasilnya juga 1. 1 dikali dengan 1/2 nilainya 1/2. Sedangkan 1/2 akar 2 ini tetap 1/2 akar 2. Nah, kalau 60 derajat ini 1/2 akar 3 juga tetap yaitu 1/2 akar 3. Nah, sedangkan kalau 90 derajat di sini 1/2 akar dari 4. Nah, akar dari 4 sendiri ini kan nilainya adalah 2. Nilainya 2. 2 dibagi 2 1. Nah, ini cara menghafalnya. Berarti kalau sin mulai dari sin alfa itu ada sin alfa mulai 0, setengah akar 0. Kemudian setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Dari 0 sampai 90 derajat. Nah, bagaimana kalau cos, tangen, kosekan sampai dengan kotangen? Nah, kalau cos ini kita amati ya di sini. Kalau sin kan mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, cos di sini mulai dari 1, kemudian 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Nah, berarti cos di sini adalah kebalikan dari sin. Di cos alfa ini kebalikan dari sin. Nah, sedangkan untuk tangen alfa yaitu sin per cos. Kalau tangen berarti sin per cos. Sin alfa per cos alfa. Nah, sedangkan untuk kosekan sendiri yaitu 1 per sin alfa. Nah, kalau sekan yaitu 1 per cos alfa, dan kotangen adalah 1 dibagi tan alfa. Nah, ini untuk menghafalkan perbandingan trigonometri sudut istimewa.